Sapaan Gembala, Rabu 21 Desember tahun 2020. Tema kita, Christmas is the day. Saya masih teringat pada saat saya masih usia SD, pada saat sekolah di Penabur SDK 1 Jakarta, kami semua harus menghafal atau setidaknya tahu tokoh-tokoh sejarah yang ada di dalam sebuah mata pelajaran. Nah, mata pelajaran itu adalah PSPB. Kalau Bapak dan Ibu tahu, tentu ini sudah lama sekali karena PSPB ini atau Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa diceritakan tentang tokoh-tokoh, baik mungkin Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, bagaimana mereka berjuang untuk membebaskan wilayah mereka dari penjajahan Belanda. Nah, bagi saya cerita sejarah itu sangat mengasihkan karena bisa mengetahui keadaan dunia ataupun wilayah Indonesia pada zaman dulu. Bahkan beberapa film tentang sejarah, mungkin Perang Salib, Perang Dunia, ataupun cerita tentang tokoh-tokoh dunia menjadi salah satu genre film yang saya tidak boleh tidak sampai nonton. Pokoknya harus menonton tentang genre film tersebut. Nah, di dalam film tersebut diceritakan, kalau saya tahu Bapak dan Ibu, kalau tentang cerita tentang Pearl Harbor, tentang bagaimana Jepang yang menyerang Pearl Harbor, lalu akhirnya dibalaskan dengan sebuah pembalasan, yaitu bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Nah, peristiwa bom atom itu bisa disebut yang namanya the day, D-Day atau Decision Day, di mana pada saat itu terjadi, itu mengubah semua alur kisah, mengubah sebuah keadaan. Dan bom atom itu akhirnya mengakhiri agresi Jepang, agresi militer Jepang kepada dunia. Natal adalah the day. Loh, kenapa harus the day? Kenapa harus decision day? Kenapa enggak V-Day atau victory day? Kenapa tidak hari kemenangan? Nah, umat yang terkasih dalam Yesus Kristus, seperti yang tadi saya mau coba layakan bom atom dan Hiroshima dan Nagasaki, yang akhirnya disebutnya Decision Day, yang mengubah peta alur peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, Natal adalah the day. Bom atom adalah the day. Kenapa? Karena memang itu akhirnya mengakhiri Perang Dunia yang kedua. Tetapi kedamaian dunia, korban-korban perang, masih ada perang-perang kecil yang terjadi sampai saat ini. Karena belum sampai terciptanya sebuah kedamaian yang abadi di dalam dunia ini. Dan Natal adalah the day, di mana mengubah pola pikir manusia tentang arti sebuah keselamatan dan keyakinan akan kedamaian yang terjadi di dalam dunia. Kedatangan Yesus ke dalam dunia ini dengan Injil yang ia beritakan pembebasan bagi orang-orang tertindas, tertawan, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang ada. Kalau kita bisa baca dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Namun setelah Yesus mati dan naik ke sorga, bangkit dan naik ke sorga, maka bukan berarti ketidakadilan selesai. Ketidakadilan masih tetap ada. Penindasan masih tetap ada. Diskriminasi masih tetap ada. Nah, oleh karena itu Natal disebut the day adalah tonggak supaya manusia yang menjadi pengikut Kristus mengubah pola pikir yang tadinya hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan tentang keselamatan diri sendiri. Tapi Yesus katakan, tidak, kamu harus mengubah segala sesuatunya yang seperti yang telah aku ajarkan kepadamu. Nah, pada saat ini kita berada di antara Decision Day, tonggak dari Natal itu, dan
V-Day atau Victory Day. Inilah babak sejarah di mana kita melakukan tugas dan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Sekarang kita hidup di antara ujung awal dan ujung akhir. Dan di dalam masa ini, maka sudah selayaknya kita melakukan apa yang diceritakan atau dikatakan dalam Matius 24, di mana kita harus berjaga-jaga. Oleh karena itu, dalam berjaga-jaga kita harus mengingat bahwa kita mempunyai peran dalam bagian sejarah ini. Allah, Yesus telah memberikan the day, memberikan tonggak sejarah perubahan yang ada. Dan kita yang hidup dalam setelah the day menuju ke Victory Day, maka kita harus memberikan yang terbaik, yaitu apa? Menjadi saksi bagi Kristus. Marilah umat, kita sama-sama mempersiapkan hal tersebut. Selamat mempersiapkan Natal, Tuhan memberkati.